Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agam Wiryaji dengan NIM C1 Channel 24084. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perhitungan PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah kali ini ada Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Baik, langsung saja masuk ke materi perhitungan PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Adapun tujuan presentasi saya pada hari ini itu untuk menjelaskan konsep ketentuan dan cara perhitungan PPh pasal 24 dan PPh pasal 25, lalu menunjukkan bagaimana kedua pasal ini berperan dalam sistem perpajakan Indonesia. Baik. Masuk ke materi yang pertama, itu ada PPh pasal 24 mengenai kredit pajak luar negeri. Adapun pengertian untuk dari PPh pasal 24 adalah pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri dan dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menghindari pajak berganda, yaitu ketika penghasilan dikenai pajak di dua negara, itu di tempat penghasilan diperoleh dan di Indonesia. Nah, adapun wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang memperoleh penghasilan luar negeri tidak akan membayar pajak dua kali. Nah, karena pajak yang sudah dibayar di luar negeri dapat dikurangkan dari pajak yang harus dibayar di Indonesia. Adapun dasar hukum PPh pasal 24 itu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 PMK 03 2018. Nah, peraturan ini menjelaskan batas maksimum dan tata cara pengkreditan pajak luar negeri. Adapun untuk tujuan dan manfaat PPh pasal 24, yang pertama mencegah pajak berganda. Penghasilan dari luar negeri tidak akan dikenakan pajak dua kali. Lalu yang kedua, mendorong kepatuhan pajak. Wajib pajak akan lebih terbuka melaporkan seluruh penghasilannya. Lalu yang ketiga, meningkatkan keadilan fiskal. Beban pajak disesuaikan agar tidak merugikan wajib pajak. Adapun batas maksimum kredit pajak. Kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi pajak yang seharusnya terutang di Indonesia. Adapun untuk rumus umum kredit pajak itu adalah sama dengan pajak terendah antara pajak yang dibayar di luar negeri atau penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dan dikalikan dengan PPh terutang di Indonesia. Nah, adapun contoh sederhananya, jika penghasilan luar negeri itu sampai 1 miliar dan pajak terutang di Indonesia 1.760 juta rupiah, maka kredit pajak maksimalnya adalah 220 juta rupiah. Baik, lalu ada sumber penghasilan luar negeri. Kredit pajak luar negeri dapat berasal dari dividen, bunga dan royalti, sewa atas aset tetap atau bergerak, jasa atau kegiatan profesional, lalu keuntungan dari penghasilan saham dan harta tetap. Nah, semua jenis penghasilan dari luar negeri ini bisa dikreditkan selama termasuk dalam kategori penghasilan kena pajak di Indonesia. Lalu untuk mekanisme pengkreditan pajak itu ada empat. Yang pertama, tentukan jumlah pajak luar negeri yang seharusnya terutang. Yang kedua, bandingkan dengan jumlah yang dihitung menurut formula batas maksimum. Yang ketiga, pilih nilai yang lebih rendah sebagai kredit pajak. Lalu yang keempat, jika penghasilan dari berbagai negara, maka dihitung per negara. Mekanisme ini memastikan setiap transaksi luar negeri dihitung secara adil dan tidak digabungkan secara keseluruhan. Nah, sekarang ada contoh perhitungan PPh pasal 24. Adapun untuk kasus PT ABC memperoleh penghasilan di negara X 1 miliar, itu pajak dibayarnya itu 300 juta rupiah. Nah, untuk di penghasilan di negara Y itu sebesar 3 miliar, pajak yang dibayar itu sebesar 450 juta rupiah. Dan ada penghasilan dalam negeri sebesar 4 miliar rupiah. Nah, untuk PPh terutang di Indonesia itu sebesar 22%. Jadi kita kalikan sebesar 8 miliar. Nah, jadi PPh terutang di Indonesianya itu sebesar 1.760 juta rupiah. Untuk kredit per negara, nih, untuk di negara X,
Itu 1/8 dikalikan dengan 1 juta, 1 miliar, maaf, 1.760.000.000 rupiah itu sebesar menjadi 220 juta. Dan untuk di negara Y, 3/8 dikalikan 1.760.000.000 itu menghasilkan 660 juta rupiah. Nah, jadi untuk kredit maksimumnya itu sebesar 220 juta ditambah dengan penghasilan di dalam negeri itu, kredit maksimumnya maaf, 220 juta rupiah ditambah 450 juta rupiah. Jadi untuk kredit maksimumnya 670 juta rupiah. Baik, masuk ke materi kedua itu tentang PPh pasal 25 mengenai angsuran pajak penghasilan. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar setiap bulan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pada akhir tahun pajak. Nah, tujuannya agar wajib pajak tidak membayar pajak sekaligus dalam jumlah besar saat SPT tahunan disampaikan. Untuk subjek pajak PPh pasal 25 ada dua, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, kecuali yang penghasilannya dikenakan PPh final. Untuk karyawan tetap, umumnya tidak perlu membayar PPh 25 karena sudah dipotong oleh pemberi kerja melalui PPh pasal 21. Nah, ini dasar perhitungannya. Angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan PPh terutang tahun lalu dikurangi dengan kredit-kredit pajak. Ada PPh 21, 22, 23, 24 dan dibagikan sebanyak 12 bulan. Setiap bulan wajib pajak membayar hasil selisih pajak tahun lalu yang belum tertutup potongan pajak lainnya. Adapun untuk penanggung jawab perhitungannya, sistem yang berlaku adalah self-assessment, artinya wajib pajak yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, DJP bisa menetapkan besar, besar angsuran jika ada kerugian fiskal, penghasilan tidak teratur, SPT terlambat disampaikan, atau terjadi perubahan kondisi usaha. Kebijakan ini memberi fleksibilitas, tetapi tetap diawasi oleh otoritas pajak. Untuk tarif dan ketentuannya, tarif tidak ada tarif khusus untuk PPh pasal 25 karena ini bukan objek pajak, melainkan mekanisme pembayaran. PPh pasal 25 adalah angsuran dari PPh terutang berdasarkan hasil perhitungan tahun sebelumnya. Jadi PPh pasal 25 ini bukan pajak baru, hanya sistem pembayaran cicilan pajak penghasilan. Nah, untuk contoh perhitungan PPh pasal 25 ini seperti berikut. Ada PPh terutang tahun 2023 sebesar 50 juta rupiah. Nah, untuk kredit pajak ini di totalnya dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, 24 ini dijumlahkan sebesar 35 juta rupiah. Nah, untuk selisihnya 50 juta dikurangi 35 juta sebesar 15 juta rupiah. Nah, ini kita bagi 12. Jadi untuk angsuran per bulannya 15 juta dibagi 12 sebesar 1.250.000 rupiah. Jadi setiap bulan di tahun tersebut wajib pajak membayar 1.250.000 sebagai cicilan PPh pasal 25. Baik, untuk segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.